Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di bahasa pemrograman ya. Di sesi ini kita akan bicara tentang textual data. Jadi bayangkan kita akan berkomunikasi dengan software ya. Tapi yang jelas karena software ini bukan makhluk hidup, kita nggak bisa komunikasi dengan kata-kata. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berkomunikasi dengan karakter atau data gitu ya. Jadi semua program ini kan memproses data. Nah, salah satu data itu adalah teks. Ini yang paling penting, salah satu data yang paling penting itu teks. Nah, di sini nanti kita akan ada beberapa metode yang akan kita lakukan gimana caranya mengolah data supaya kita bisa komunikasi dengan program ya, supaya program itu bisa menjalankan apa yang kita inginkan gitu. Tapi ini kaitannya dengan data ya, dengan teks. Oke, jadi kita akan, supaya lebih mudah, kita akan coba jalan ini dengan case. Baik, nah case-nya adalah seperti ini. Jadi ceritanya ada satu cafe coffee ya, namanya Starbucks Coffee. Starbucks Coffee ini lagi ngehits gitu kan. Ceritanya kayak gitu. Jadi ibarat kata di setiap tikungan itu ada gitu. Ketika misalkan teman-teman nyampe di tikungan 1 gitu, di tikungan ini ya, kita ngelihat ada cafe Starbucks gitu. Kalau kita maju lagi di tikungan berikutnya itu udah ada lagi gitu. Itu saking ngehitsnya tuh kayak gitu. Di satu region itu ada banyak gitu cabangnya. Nah, ceritanya si CEO-nya Starbucks ini dia pikirannya namanya entrepreneur ya. Dia selalu ingin menyediakan yang terbaik, dia selalu berinovasi gitu ya. Nah, ceritanya dia pengen si pembeli ini bisa tahu harga kopi terkini gitu, harga biji kopi terkini. Jadi si CEO-nya ini dia pengen menyajikan informasi harga kopi terkini perharinya gitu. Ceritanya kayak gitu. Nah, problemnya adalah ini CEO-nya ya. Problemnya adalah si CEO ini sebelumnya punya programmer, cuman dia punya nggak cuma satu ya, beberapa gitu. Cuman problemnya ketika dia ingin ini dan mau dieksekusi hari itu, karyawannya dia ya, programmer karyawannya dia ini di telepon nggak ada yang respon gitu. Nah, ini terus ini tantangan nih buat teman-teman sekalian gitu. Itu case-nya yang akan kita lakukan ya, ceritanya kayak gitu. Nah, ini ceritanya kita sudah otak-atik database-nya si Starbucks ya. Ini kalau kita buka, si programmer sebelumnya itu sudah meninggalkan atau sudah pernah membuat kode seperti ini yang di kotak ini. Jadi import url lib.request, kemudian enter page sama dengan url lib request url open. Isinya adalah website www.beans.rus price. Isinya ini coba bisa dibuka ya, bisa dibuka di sini ya. Website ini kalau dibuka nanti isinya adalah menampilkan harga terkini biji kopi. Kemudian text backread decode UTF-8 print text. Yang ini udah tahu ya maksudnya apa. Yang ini adalah mencetak dari ini variabel ini. Nah, kalau kita coba import code ini ke idle ya, idle-nya Python, kemudian kita run, maka ini seperti ini ya tampilannya di idle. Kalau kita run maka hasilnya kan seperti ini yang keluar. HTML head title welcome to the beans RUS pricing page title seperti itu dan seterusnya. Jadi setelah dieksekusi ya 4 baris kode ini setelah dieksekusi maka akan keluar seperti ini. Nah, ini sekarang kebetulan nih CEO-nya lagi lewat ya belakang. Terus dia lihat ini. Ini hasilnya tadi ya. Nih sama ya, HTML head title welcome dan seterusnya. Nah, ini ya sama ya. Oke. Dia langsung nyaut nih. Hei, bukan itu yang dia pingin gitu kan. Bukan ini yang saya inginkan. Jadi dia hanya ingin harganya saja gitu. Nah, oke, kalau melihat ini kita saja akan bingung ya bacanya.
apalagi sekelas CEO yang dia hanya ingin data yang dia inginkan saja gitu loh. Jadi dia nggak suka. Nah sekarang mari kita lihat lebih dekat di hasil running kode tadi. Jadi kalau kita lihat lebih dekat, kita amati lebih dekat, sebenarnya ini adalah HTML code dari web page-nya harga kopi tadi ya, di www.beans.rus tadi. Itu kalau dibuka, ini adalah code HTML code-nya diuraikan di sini. Nah, yang diinginkan oleh CEO-nya itu adalah ini saja, $5,49. Ini yang diinginkan. Jadi dari sekian banyak ini yang diinginkan hanyalah 4 karakter ini ya, 5,49. Nah ini kan 4 karakter. Jadi yang diinginkan hanya ini. Jadi yang dicari itu nyempil di sini. Oke. Nah, apa yang akan kita lakukan gitu? Biar kita bisa ambil ini saja. Baik, sebelum kita ke situ, kita harus tahu dulu teorinya ya. Sebelum kita bicara solusinya, saya mau cerita dulu teorinya. Jadi yang barisan ini tadi, mulai HTML head dan seterusnya sampai body HTML, itu kita sebut sebagai string. Jadi string itu bisa kita bilang dia adalah rangkaian dari karakter. Jadi karakter itu ya per satu huruf per satu ini itu namanya karakter. Oke, ini adalah contoh ya. Ini kalau kita ambil yang baris pertama, nah ini kan tanda ini HTML, tanda ini head, tanda ini gitu ya. Itu kalau kita pecah per karakter maka seperti ini ya. Kita tuliskan ulang dan seterusnya, ini masih panjang sekali. Nah, ini kan baru di awal ya. Katakanlah kita baru menghitung HTML ya. Dari ini sampai HTML ini itu kan sudah ada 6 karakter. Nah, kalau kita butuhnya data di sini, kalau di sini saja sudah 6 karakter, nah kita butuhnya data di sini. Ini gimana cara ambilnya gitu. Baik, itu yang akan kita coba untuk terapkan di sini ya. Jadi kita akan mencari karakter dalam teks. Oke, kita bicara teori dulu. Jadi di komputer itu bisa track ya, istilahnya apa ya, bisa track si individual karakter ini dengan menggunakan 2 informasi gitu. Yang pertama adalah startnya dari si string. Kemudian string itu tadi ya, rangkaian karakter ya, startnya si string. Kemudian yang kedua adalah offset. Ingat, yang pertama adalah start, yang kedua adalah offset. Ini adalah 2 informasi penting yang bisa digunakan oleh komputer untuk track si teks. Yang namanya offset itu adalah seberapa jauh si individual karakter ini jaraknya dari startnya si string. Startnya si string adalah karakter pertama, offset adalah jarak dari startnya string, jadi jarak dari karakter pertama gitu. Jadi kalau misalkan kita ada di sini, kalau kita membaca tanda ini, karakter ini, maka dia posisinya ada di start of string, kemudian offsetnya adalah 0 karena dia tidak berpindah kemanapun. Ini kita masih membahas yang ini tadi ya, jadi HTML, head, title, dan seterusnya. Tapi kita hanya capture yang bagian awal saja karena ini panjang sekali gitu. Nah, berikutnya kalau misalkan kita ingin membaca karakter selanjutnya, maka kita harus berpindah dari karakter yang pertama. Perpindahan setiap karakter itu mewakili 1 kali offset. Jadi ini 1 offset, 1 offset, 1 offset, 1 offset, dan seterusnya. Kalau dari sini sampai ke sini, maka 5 offset ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu kan. Nah, sekarang bagaimana nilai offsetnya? Nah, nilai offsetnya adalah kita bisa bilang nilai offsetnya itu urutan si karakter dikurangi 1. Jadi kalau misalkan karakter pertama, karena dia tidak berpindah kemanapun dari mulainya string ya, berarti offsetnya adalah 0 ya.
Jadi kalau tidak berpindah, maka bisa kita katakan perpindahannya 0 atau jaraknya 0 atau offsetnya 0 gitu. Jadi di sini offsetnya 0. Jadi penomoran di sini, penomoran di string itu berdasarkan offset, dan offset itu adalah jarak perpindahan dari start of stringnya. Jadi karakter pertama itu 0, karakter kedua itu 1, karakter ketiga itu 2, karakter keempat itu 3, dan seterusnya. Intinya adalah urutan karakter dikurangi 1, seperti itu. Jadi kalau kita nomori ya, kalau kita berikan indeks, setiap karakter ini punya indeks seperti ini. Ini adalah teks, kemudian 0 ya. Kalau ini ada square brackets ya. Di dalam square brackets ini adalah indeks nomornya. Teks 0, teks 1, teks 2, teks 3, teks 4. Sebenarnya kalau kita lihat urutannya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi indeks ini, indeks yang dipunyai oleh setiap karakter ini adalah indeks offset. Gitu. Jadi ini teks 0, teks 1, teks 2, teks 3, dan seterusnya gitu. Nah, masalahnya kita kembali ke case-nya si Starbucks Coffee tadi ya. Si Starbucks Coffee itu kan tadi tidak hanya membutuhkan satu karakter ya. Ini kan ada teks 0, teks 1, teks 2, teks 3, dan seterusnya ya. Yang di problem tadi yang dibutuhkan oleh Starbucks Coffee adalah minimal itu informasinya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 karakter yang dibutuhkan. Itu kalau mata uangnya sih, kalau misalnya kita udah tahu itu dalam dolar atau dalam rupiah, saya pikir tidak terlalu penting ya. Yang penting adalah angkanya. Jadi kita butuh ada 4 karakter di sini minimal gitu. Nah, terus gimana cara kita untuk mengambil 4 karakter itu? Ada yang namanya substring ya. Jadi kalau string tadi adalah satu rangkaian panjang gitu ya, satu rangkaian panjang ini namanya string. Satu ya, satu rangkaian panjang ini kan satu rangkaian. Satu rangkaian panjang ini namanya string. Nah, per satu biji, per satu item ini kita sebutnya karakter. Bahkan spasi juga merupakan satu karakter. Nah, kumpulan dari karakter di dalam satu string itu kita bisa sebut dia sebagai substring. Itu yang namanya substring. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan itu? Nah, coba dilihat di sini. S ini, ingat ya, S ini adalah variabel ya. Sama seperti ini tadi ya, teks ini adalah variabel. Jadi kita bisa menamai apapun asal konsisten gitu. Jadi kalau teks ya berarti variabelnya itu teks. Tapi kalau S ya berarti variabelnya S. Ini hanya nama variabel saja. Kemudian indeks angka di belakangnya ini adalah indeks offset. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, maka yang keluar hanyalah karakter nomor 15. Ingat ya, ini adalah angka offset. Jadi angka offset artinya nomor karakter dikurangi 1. Kemudian kalau kita masukkan seperti ini, S138.2147, maka yang akan keluar adalah karakter nomor 139 sampai 147. Itu yang akan keluar itu. Jadi offset 138 sampai offset 147, tetapi tidak include offset 147. Jadi bisa kita bilang karakter 139 sampai karakter 147 gitu. Oke, biar lebih mudah, mungkin bisa sambil coret-coret ya untuk latihan. Silahkan dicoba untuk latihan. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 karakter di sini. But where is Waldo? But spasi where spasi is spasi Waldo. Ini satu string ya. Satu string, ada spasi dan ada tanda tanya. Nah, sekarang kalau misalkan kita katakanlah string ini variabelnya S ya. Jadi S5.29, maka apa yang akan tertulis di sini harusnya kalau kita isikan S5.29, kalau S10.212 apa, S13.218 apa. Nah, dari sini nanti kita bisa simpulkan gitu. Jadi apa artinya angka pertama dan apa artinya angka kedua.
Jadi S, A, 2B ya. Jadi A ini representatif terhadap apa, B itu representasi terhadap apa gitu. Nah, oke, silakan dicoba, ditebak-tebak. Baik, sudah ya. Baik, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita nomorkan dulu supaya lebih mudah. Kita nomori dengan indeks offsetnya supaya sesuai dengan informasi yang diolah oleh komputer ya. Jadi mulai karakter pertama itu indeks offsetnya 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 18 karena ada 19 karakter ya. Oke, sekarang kita lihat di sini string 5 sampai 9 ya, string 5 sampai 9. Jadi startnya dari offset 5 kemudian sampai ke offset 9 tapi tidak include 9-nya. Berarti bisa kita lihat di sini. Mulainya dari 5 adalah offset 5 adalah huruf H, kemudian diakhiri 9. Nah, berarti bisa kita hitung berapa langkah sih majunya gitu ya. 9 kurangi 5 sama dengan 4. Berarti 4 kali langkah. 1 2 3 4 gitu. Jadi mulai dari titik 5 kita maju ke 4 karakter gitu. Jadi kita dapatkan huruf HIRE here gitu ya. Begitu juga untuk yang string 10 ke 12. Jadi kita mulai di string 10 berakhir di 11. Jadi karakter ke yang offset yang ini tidak ikut. Jadi mulai dari offset 10 sampai offset 11 saja. Begitu juga untuk yang ini, berarti dimulai dari 13 sampai 18 tetapi yang 18 tidak ikut. Nah, kita akan dapatkan teks ini. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau kita tuliskan seperti ini ya, S1318, maka dimulai dari offset 13, diakhiri sampai offset 18, tetapi offset 18-nya tidak ikut. Gitu. Itu kalau kita tuliskan seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal menerapkan cara ini di case yang tadi. Kita akan kembali ke hasil yang tadi ya. Jadi kalau ini di run ya, kita tulis ulang data ini. Itu kalau dihitung ya, Ini kan kalau di run, kode ini kalau di run akan didapatkan hasil running seperti ini ya, Yang akan kita ambil adalah data harga yang ada di sini. Data harga di sini, nilai 5 ini adalah karakter ke 235 ya. Ini adalah karakter urutan ke 235. Ini adalah karakter ke 1, 2, 3, 4, 5. Ini angka 5 digit 5 ini adalah karakter ke 235. Kalau dihitung, silakan dihitung kalau tidak percaya ya. Ini adalah karakter ke 235. Kemudian berarti kalau karakter ke 235 kita tetapkan offset, indeks offsetnya adalah 234 ya, karena dikurangi 1 kan. Nah, sekarang kita tambahkan kode di bawahnya dengan menambahkan satu variabel yaitu price ya. Tadi kan ada kode ini ya, import URL lib dan seterusnya, page sama dengan URL lib dan seterusnya, text sama dengan page read dan seterusnya. Tadi kan baru sampai itu. Nah, sekarang kita tambahkan ini, price sama dengan text. Dari text yang ini ya, kita ambil lagi variabel yang ini, kemudian kita masukkan indeks offset mulai dari 234 sampai 238. Nah, ingat kalau kita masukkan seperti ini berarti yang akan dimasukkan ke sini nanti, yang akan dicetak, yang akan ditampilkan di sini maka hanya offset ke 234, 235, 236 dan 237. Jadi 238 tidak include di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi 234 itu adalah yang 5, kemudian 235 itu adalah dotnya, 236 digit pertama, desimal pertama, 237 digit desimal kedua. Jadi sudah pas ya, ini yang akan kita inginkan dan ini yang akan terdisplay gitu. Nah, sekarang kita coba run kode yang tadi, hasilnya adalah seperti ini. Jadi tidak akan tampil lagi data seperti ini karena sudah kita tambahkan kode ini. Jadi kita sudah masukkan price sama dengan teks 234, 238. Yang akan ditampilkan hanyalah
teks ke urutan ini, indeks offset ini dari panjang teks panjang string yang ada di sini ini. Yang tercetak akhirnya adalah 5,49 dolar. Oke, baik. Nah, di sini si CEO baru senang karena memang itu yang dia inginkan untuk ditampilkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.